Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kepada mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang ada di mata kuliah strategi pembelajaran. Masih bersama saya, dosen pengampu pada mata kuliah ini, Eti Hayati. Baik, kita akan memaparkan apa saja sih yang akan dibahas pada materi pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini adalah pertemuan dari tindak lanjut pada pertemuan yang kedua kemarin, karena di sini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk kurikulum 2013, baik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun mata pelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan akan mampu menjelaskan keterkaitan di antara komponen dalam rencana pembelajaran RPP. Baik, kita akan lanjutkan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan 3 ini meliputi format rencana pembelajaran, yaitu apa saja yang ada di dalam format RPP. Kemudian yang berikutnya adalah komponen rencana pembelajaran pada RPP. Baik, kita akan lanjut pada poin yang pertama, yaitu mengenai format rencana pelaksanaan pembelajaran. Perlu diketahui juga bahwa suatu strategi pembelajaran yang akan kita pelajari tidak akan ada artinya kalau tidak dioperasionalisasikan ke dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oleh karena itu, kita perlu mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan strategi melalui format RPP yang sesuai dengan kurikulum. Poin-poin yang dibahas pada rencana pelaksanaan pembelajaran, yang pertama itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi, kemudian pendekatan, model atau strategi, kemudian bahan ajar dan media pembelajaran, kemudian poin penilaian. Penilaian di sini terbagi menjadi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi format yang ada di RPP yang digunakan mencakup poin yang begitu panjang. Namun pada tahun 2020 saat ini ada dikeluarkan peraturan kembali gitu ya, bahwa guru dalam memetakan atau mendesain pembelajarannya bisa menggunakan format yang terbaru, yaitu kita menyebutnya dengan format RPP 1 lembar. Format RPP 1 lembar ini bukan berarti hanya memaparkan dalam 1 lembar rencana pembelajaran, tapi poin yang dipaparkan di dalam RPP itu lebih ringkas, lebih simpel, hanya mencakup 3 poin saja. Baik, untuk kita akan melihat perbandingannya. Kalau di dalam RPP lama seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa poin-poinnya itu sangat panjang dan banyak, dan tentunya guru yang akan mempersiapkan pembelajaran agak sedikit lama untuk mempersiapkannya, karena banyak hal yang akan dipaparkan. Namun perbandingannya dengan RPP 1 lembar ini hanya poin yang intinya saja. Tentunya guru bisa lebih maksimal dalam memaparkan atau mendesain pembelajarannya itu di kegiatan inti atau kegiatan pembelajarannya. Yang dibahas di dalam format 1 lembar ini itu hanya mencakup tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Tentunya lebih mudah ya kalau menggunakan format 1 lembar tersebut. Nah, artinya kita lebih bisa memaksimalkan kegiatan pembelajarannya. Di situ bisa
mendesain strategi apa yang akan digunakan lebih mendalam. Begitupun penilaiannya juga tidak menyeluruh, tapi intinya saja yang akan dinilai, baik itu penilaian kognitifnya ataupun afektif dan psikomotorik. Baik, untuk poin yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja sih poin-poin yang ada di susunan RPP. Tentunya kita juga harus mengetahui definisinya gitu ya. Tujuannya untuk apa. Namun yang akan saya paparkan di sini terkait dengan poin-poin yang ada di format RPP lama. Yang pertama, tadi kita sudah mendengarkan, yang pertama itu adalah kompetensi inti atau disingkat dengan KI. Kompetensi inti adalah ranah atau domain dari kompetensi yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah tersebut tentunya saling berkaitan. Ranah kognitif, kalau dilihat dari definisinya, yaitu kepemilikan pengetahuan tentang fakta, konsep, dan teori dalam bidang kajian tertentu. Dalam hal ini adalah fakta, konsep, dan teori pada topik-topik kajian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah ranah afektif, yaitu ranah kepemilikan sikap, nilai, dan keyakinan dalam diri seseorang atau suatu keadaan, peristiwa, atau masalah yang sedang dihadapi. Ranah afektif dapat berasal dari moral, dapat juga berasal dari masyarakat, dapat berasal dari ilmu pengetahuan, dan dari nilai-nilai yang terkait dengan sosial. Berikutnya adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan perwujudan dari kepemilikan pengetahuan dan sikap dalam bentuk tindakan, perilaku, dan kinerja. Berikutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar atau KD adalah ranah atau domain dari kompetensi yang mengacu pada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kemudian yang poin berikutnya yang ada di dalam RPP yaitu adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK adalah kriteria yang menunjukkan tercapainya kompetensi yang tertuang dalam rumusan KD. Mengingat ada 4 jenis KD, yaitu ada KD sikap spiritual, KD sikap sosial, KD pengetahuan, dan KD keterampilan. Maka kita harus melakukan analisis per KD untuk menentukan ciri yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu menguasai masing-masing KD. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah IPK yang telah dipilih untuk dicapai di dalam satu pertemuan. Mengingat tidak semua IPK dapat dicapai dalam satu kali pertemuan. Ada beberapa yang harus dijalankan dalam satu IPK itu bisa 2 atau 3 pertemuan. Poin berikutnya yang akan kita jelaskan itu adalah mengenai materi. Pada bagian ini harus dituliskan topik materi dan juga deskripsi dengan singkat dari materi yang akan dipelajari oleh siswa. Berikutnya kita masuk ke poin pendekatan, model, atau strategi. Pada bagian ini mahasiswa perlu menuliskan pendekatan apa yang ingin digunakan, model, strategi, atau teknik. Pendekatan pembelajaran kalau dilihat dari definisinya merupakan cara pandang terhadap belajar. Apa itu belajar? Baik secara umum maupun secara khusus. Berikutnya poin yang kelima, yang itu adalah mengenai kegiatan pembelajaran. Inti dari RPP itu terletak pada kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu seperti yang di format RPP 1 lembar, inti atau guru memfokuskan pembelajarannya itu adalah pada poin kelima ini, yaitu kegiatan pembelajarannya. Karena kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa dalam mempelajari
materi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tentunya terdiri dari berbagai aspek, yaitu aspek umum maupun aspek khusus. Aspek umum dari kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahap, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Semua model pembelajaran atau strategi pembelajaran apapun terdiri dari 3 tahapan tersebut. Jadi itu yang menjadi ciri umum dari kegiatan pembelajaran. Ciri khususnya yaitu mengenai paparan strategi atau model yang ingin kita gunakan dalam pembelajarannya. Baik, berikutnya adalah poin yang ke-6, itu adalah bahan ajar dan media pembelajaran. Dalam RPP format yang lama itu dipaparkan secara khusus mengenai bahan ajar apa yang digunakan dan media pembelajaran. Namun di dalam RPP 1 lembar tidak perlu dipaparkan poin tersebut. Baik, berikutnya adalah poin yang terakhir, yaitu adalah penilaian. Penilaian di sini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi sepanjang proses pembelajaran. Penilaian di sini adalah bentuk penilaian kelas, baik itu formatif ya, maupun pengukuran sikap yang dinilai oleh guru terhadap peserta didiknya. Poin ini juga menjadi penting di dalam format RPP 1 lembar karena di dalam RPP 1 lembar tersebut penilaian ini hanya mencakup satu proses pembelajaran saja, begitu ya, tapi tetap ada antara di RPP lama dengan di RPP baru. Berikutnya, dari jenis tes instrumen berdasarkan dimensi tujuan pembelajaran, ini menjadi hal yang penting karena RPP yang telah kita desain itu tujuannya adalah untuk mengukur peserta didik apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh KD atau belum. Jadi instrumen yang digunakan juga harus dipastikan valid agar penilaiannya juga dikatakan valid. Nah, di sini ada dimensi penilaian yang mungkin kita perlu ketahui. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif, biasanya jenis tes yang digunakan itu adalah jenis tes dan non-tes. Instrumennya biasanya digunakan itu berupa tes objektif atau pilihan ganda, tes subjektif atau tes esai atau uraian, kemudian rubrik kinerja. Kemudian dari dimensi afektif itu biasanya berupa non-tes, instrumen yang digunakan kecenderungan berupa lembar observasi atau kuesioner. Kemudian psikomotorik itu berupa non-tes dan rubrik kinerja. Demikianlah materi atau penjelasan yang ada di pertemuan ketiga, yaitu mengenai RPP yang akan digunakan untuk menjabarkan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Baik, untuk pertemuan 3 ini cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.